Indonesia merupakan negeri dengan beragam suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan warna kulit. Di tengah keragaman ini, tentunya sikap toleran adalah sebuah keharusan. Begitupun di tengah bermacam-macam agama dan pemikiran keagamaan yang ada. Sikap moderasi dalam beragama merupakan sebuah keniscayaan. Sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki basis beragama dan memiliki keluhuran budaya, maka diperlukan berbagai kebijakan dengan beragam pendekatan agar tercipta masyarakat yang damai, rukun, toleran, dan memiliki sikap moderat dalam beragama. Berkenaan dengan hal tersebut, Kota Salatiga sudah menunjukkan diri sebagai contoh beradaban di sebuah kota yang toleran dan memiliki sikap moderat dalam beragama dengan baik. Secara umum, Kota Salatiga dikenal sebagai kota pendidikan, olahraga, perdagangan, dan transit pariwisata. Sebagai kota pendidikan, Salatiga memiliki 4 perguruan tinggi, yaitu Universitas Islam Negeri Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga, dan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Satya Wacana. Universitas Kristen Satya Wacana atau biasa disebut UKSW merupakan potret terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika. Kampus dengan julukan Indonesia Mini tersebut adalah surga toleransi. Karena meskipun dikelola oleh Yayasan Kristen, namun UKSW tidak pernah membatasi apalagi mendiskriminasi sivitas akademika yang berasal dari agama lain. Karena UKSW menghargai dan memelihara keberagaman. Salah satu contohnya ialah pihak kampus tidak pernah memberikan larangan kepada mahasiswi untuk mengenakan hijab sebagai identitas seorang muslimah. Oke, selamat sore. Kembali lagi dengan saya yaitu Muhammad Thorik Habibi, yaitu mahasiswa dari UIN Salatiga. Di sini saya dengan narasumber yaitu mahasiswa UKSW yang bernama Mas Yusuf ingin berbicara mengenai toleransi beragama. Toleransi beragama itu sendiri adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti contohnya tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Kan di Al-Quran juga dikatakan di surat Al-Baqarah ayat 256 yaitu la ikraha fiddin, jangan memaksakan terhadap agama, jangan memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Nah, yang kedua mungkin ada tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang atau mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Nah, di sini sudah ada narasumber yaitu mahasiswa UKSW yang sedikit ingin berbicara mengenai toleransi antar umat beragama ya, Mas. Mungkin nanti Mas Yusuf bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Pertanyaannya enggak banyak, Mas, cuma 3. Yang pertama yaitu kan kita tinggal di kota Salatiga, kampus kita di kota Salatiga. Nah, kota Salatiga itu dijuluki sebagai kota toleransi. Nah, apakah Anda setuju dengan statement tersebut dan apa alasan Anda setuju dengan statement kota Salatiga itu sebagai kota toleransi? Baik, Mas. Kalau dibilang setuju deh, Mas, karena gimana ya, kota Salatiga ini kan kemajemukannya kan juga banyak nih, Mas. Apalagi ada umat beragama Kristen, terus Islam, terus Katolik, Hindu, Buddha, sampai Konghucu juga Mas ada di Salatiga. Terus dengan adanya setiap ada agama yang memperingati secara sederhananya aja, Mas, contohnya itu kayak sholat id. Sholat id kan itu digelar di lapangan Pancasila. Jadinya kalau kita umat yang lain itu bisa menyaksikan gitu sholat itu bagaimana, terus kita juga menjaga keamanan di sana gitu. Kemarin ada juga itu kayak contoh kita di
persatuan gereja-gereja di Salatiga dan BKGS itu mas, itu tuh ada apa namanya, suatu kegiatan di mana di saat apa yang umat beragama Islam sholat itu mas, kita sebagai apa namanya di gereja-gereja menjaga apa namanya keamanan yang ada di sana itu. Ya kalau disebut apa namanya kota toleransi, pasti mas Salatiga memang kota toleransi dengan adanya contoh seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya, apa pola atau bentuk toleransi antar umat beragama yang diterapkan atau dilaksanakan di UKSW sendiri mungkin mas? Sampean sebagai mahasiswa kan mungkin banyak menemui macam-macam toleransi di kampus. Langsung sebut contohnya aja ya mas. Nggak apa-apa, langsung sebut contohnya aja. Kemarin yang saya temui dan jumpai aja ya mas. Pas itu kita ada pas OMB itu di 2020 sampai 2019 dulu mas. Itu tuh kan ada mas, gak mungkin ya semuanya apa mahasiswa di UKSW itu Kristen semua atau Katolik atau agama Hindu Buddha dan lain-lain. Tentunya kan ada Islam juga dan lain-lain kan mas. Nah habis itu untuk agama Islam itu dibuatin sebuah musola mas di gedung Pasar Sarjana. Jadinya suatu bentuk toleransi yang diberikan oleh UKSW menjamin tempat ibadah bagi umat non Kristiani gitu. Terus adanya juga kita menghormati, seumpama kita kan juga ada Islam juga mas di sana, ada Hindu Buddha. Terus seumpama mereka mau menyuarakan pendapatnya atau menyuarakan tentang sebuah pemikirannya tentang untuk kemajuan atau untuk menimbang ilmu bersama-sama di UKSW, kita tuh juga menghormati, kita tuh juga tidak melakukan rasis dan lain-lain. Tidak ada perbedaan di situ, semua itu sama di situ semua. Gitu. Berarti kegiatan bentuk toleransi di UKSW itu berjalan ya mas ya? Iya, berjalan secara lancar mas. Berjalan dan kalau di sana itu umat Muslim itu kan sedikit ya mas ya? Atau maksudnya umat Muslim yang kuliah di UKSW itu kan sedikit ya mas? Banyak mas. Banyak mas. Persentasenya ya berapa? Ya kalau dibilang presentasenya itu mungkin lebih banyak Kristen ya mas. Tapi saya jumpai teman-teman saya yang sama teman-teman saya yang SMA dan kenalan-kenalan yang ada di daerah lain yang beragama non Kristiani itu juga banyak mas. Jadi nggak semua lah anak mahasiswa yang ada di UKSW itu Kristen semua. Tentunya banyak juga yang non Kristiani yang juga kuliah di sana. Jadi menurut saya kalau bentuk misalnya umat Muslim itu dalam menghargai umat Kristiani di kampus UKSW itu sudah terrelasi belum mas? Maksudnya umat Islam itu kan dipandang ya bukan minoritas ya, sedikit ya di sana lah. Itu cara menghargainya umat Muslim di sana kan saya nggak tahu nih, yaitu seperti apa? Kalau pengetahuan sana. Berarti gimana mas tadi? Kan umat Muslim paling sedikit di sana. Nah, cara mereka menghargai umat Kristiani atau umat lain dalam beragama itu seperti apa? Pengetahuan saya aja ya mas. Jadi seumpama kita tuh kan kadang ada di setiap dari sini itu ada ibadah bersama. Ibadah bersama itu jadinya mungkin itu tidak wajib bagi seluruh mahasiswa gitu. Jadinya cuma jadi beberapa mahasiswa juga yang mau beribadah di sini. Jadinya kita nggak selalu menekankan bagi mahasiswa non Kristiani atau non Kristiani yang Islam dan Hindu dan sebagainya itu mas untuk beribadah di dari sini gitu. Terus cara menghormatinya paling dia memaklumi aja sih mas. Jadinya kalau seumpama ada ibadah ya udah
apa namanya yang non Kristen itu biasanya menunggu, kalau nggak cakap-cakap terus ya hitungannya kayak berkomunikasi antara satu sama lain entah di taman, entah di apa namanya di fakultasnya masing-masing gitu loh. Jadinya ya udah, kalau ada ibadah monggo dilaksanakan, kalau yang mau sholat juga sudah disediakan tempat untuk untuk beribadah juga gitu Mas. Oke, terima kasih ya Mas. Mungkin kesimpulan dari podcast kali ini adalah Kota Salatiga merupakan kota toleransi. Memang betul, karena di Salatiga sendiri banyak bukan satu saja agama, tapi banyak agama, dan mereka dalam kegiatan itu saling menghargai satu sama lain dan tidak mengganggu ibadah-ibadah umat lain. Mungkin itu yang bisa saya ambil hikmah dari pembicaraan ini. Terima kasih ya Mas Yusuf. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya rumah ibadah yang berdampingan, Kota Salatiga juga memberikan ruang yang sama bagi semua umat beragama untuk beribadah, melakukan perayaan hari besar, berekspresi, dan mengaktualisasi diri. Itulah berbagai macam toleransi di Kota Salatiga. Sikap toleransi ini diperlukan agar masyarakat multikultural ini saling hidup secara damai dan rukun. Kesadaran diri dan sosial atas realitas tersebut juga untuk menjaga agar semboyan Bhinneka Tunggal Ika senantiasa menjadi identitas dan jati diri bangsa ini.